Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahmah. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi yang sudah saya pahami. Yang pertama itu tentang filosofi dan konsep dasar ilmu sosial. Jadi ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan ruang lingkupnya. Kemudian filosofi dasar ilmu. Sains adalah ilmu khusus yang berfungsi sebagai pengetahuan mengenai dunia fisik dan material. Kemudian kita juga membahas tentang konsep dasar ilmu sosial. Yang pertama ada proses sosial. Nah, proses sosial merupakan hubungan individu dengan individu dan kelompok lain yang akan menciptakan perubahan. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah semacam komunikasi atau hubungan yang tanpanya tidak akan ada kehidupan dan juga kebersamaan dan tidak akan menghasilkan perubahan. Kemudian yang ketiga ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini adalah hubungan yang terbangun dengan adanya lawan komunikasi. Dan kontak sosial ini terbagi dua, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak langsung itu seperti perkuliahan tatap muka, sedangkan contoh kontak tidak langsung itu seperti pertemuan atau perkuliahan yang dilakukan secara daring atau menggunakan aplikasi online, contohnya itu Zoom. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan upaya individu atau kelompok untuk menyampaikan atau menerima pesan dari orang lain, yang mana tujuannya itu untuk memberikan pengaruh satu sama lain. Selanjutnya ada materi tentang teori dalam penelitian sosial. Nah, teori sendiri adalah prinsip umum dari konsep-konsep yang sering dipakai dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan teori juga merupakan seperangkat proporsi yang menggambarkan seperti apa segala sesuatu itu akan terjadi. Nah, proporsi yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berbentuk sebab akibat. Adapun kegunaan dari teori sendiri adalah untuk memenuhi hasrat ingin tahu atau hal yang ingin diselesaikan. Contohnya itu kayak proposal, skripsi, atau juga penelitian. Nah, kemudian ada materi tentang fungsi atau kegunaan teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya kita lihat dulu, kualitatif adalah metode untuk mencari data yang bersifat pemahaman, sedangkan kuantitatif adalah metode untuk mencari data yang diukur dengan persentase atau angka. Jadi mudahnya itu kualitatif itu identik dengan kata, sedangkan kuantitatif itu identik dengan angka gitu. Kemudian ada beberapa tahapan yang dipelajari pada kegunaan teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif ini, yaitu yang pertama kualitatif dan kuantitatif sama-sama lahir dari ide, dan yang kedua kualitatif beranjak dari masalah, sedangkan kuantitatif itu beranjak dari materi atau teori. Kemudian yang ketiga ada desain penelitian atau batasan-batasan. Yang keempat ada pengumpulan data. Yang kelima ada analisis data. Dan yang terakhir itu ada temuan penelitian. Dan untuk materi selanjutnya, saya sedikit paham tentang materi untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Dan menurut Sugiono, kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki, menjelaskan, dan menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan eksperimen yang dijelaskan dengan persentase atau angka. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan juga dinamis. Dan kualitatif dapat berkembang selama penelitian itu berlangsung. Sedangkan desain penelitian untuk kuantitatif sifatnya itu khusus dan terperinci.
Apa yang sudah diatur dari awal tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diubah gitu. Dan resikonya ada dua, yaitu antara hipotesis kita diterima ataupun tidak diterima. Kemudian ada analisis data. Untuk kualitatif, datanya itu dapat dianalisis selama penelitian berlangsung. Dan kuantitatif, datanya itu hanya dapat dianalisis di akhir sebelum laporan selesai gitu. Nah, untuk subjek penelitian kualitatif disebut narasumber. Narasumber sendiri merupakan orang yang mengalami sendiri masalah yang sedang kita teliti. Sedangkan subjek untuk penelitian kuantitatif adalah responder. Responder ini adalah orang yang memberikan pilihan terhadap pilihan yang sudah kita berikan. Kemudian cara memandang fakta dari penelitian kualitatif adalah faktanya itu tergantung dari cara si peneliti menggambarkan fakta tersebut dan menjelaskan secara kompleks menyangkut cara pandang orang-orang terhadap penelitian tersebut. Sedangkan kuantitatif, faktanya itu berada pada objek di luar sana dan faktanya itu bukan dari si peneliti melainkan dari responder. Jadi si peneliti harus netral dalam membuat penelitian kuantitatif. Apapun hasilnya, itulah faktanya. Untuk selanjutnya ada pengumpulan data. Kualitatif berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, melainkan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Dan kualitatif tidak bergantung pada seberapa banyak narasumber yang dikumpulkan. Selama faktanya belum didapat, maka narasumber bisa ditambah. Sedangkan kuantitatif dilakukan dengan instrumen atau penelitian atau disebut dengan tes gitu. Dan data yang didapat berdasarkan jawaban narasumber dan dikumpulkan sesuai dengan jawaban narasumber. Jadi dikelompokkan berdasarkan jawaban-jawaban dari narasumber. Untuk metode penelitian kualitatif menjelaskan fenomena atau studi kasus, sedangkan metode penelitian kuantitatif itu eksperimen, survei ataupun korelasi. Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam dan mendeskripsikan data. Sedangkan kuantitatif itu menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi kualitatif itu menggambarkan teori atau mengembangkan teori, sedangkan kuantitatif itu menguji teori. Dan untuk jenis data dari kualitatif adalah deskriptif dan eksploratif, sedangkan kuantitatif jenis datanya itu numerik dan statistik. Jadi untuk materi yang belum saya pahami adalah representasi data dalam pertemuan hari ini dengan judul perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian saya juga belum paham tentang materi pada pertemuan di tanggal 31 bulan 1 itu membahas tentang pengetahuan ilmiah, pemikiran ilmiah, dan metode ilmiah. Baik, saya rasa itu saja untuk tugas hari ini tentang materi yang sudah saya pahami dan yang belum saya pahami. Jika ada salah atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.